Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian seluruhnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dipertemukan lewat jejaring ini. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang serba teknologi. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kota Tangerang, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya, suksesnya kalian menjadi warga sekolah yang baru, menjadi keluarga besar SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Merupakan karunia yang luar biasa dari Allah yang perlu kalian syukuri. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak selain mengucapkan selamat kepada kalian, juga Bapak ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang harus kalian lakukan selama kalian belajar di SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Yang perlu kalian ketahui, berdasarkan program yang sudah dibuat oleh SMP Negeri 3 Kota Tangerang yang berkaitan dengan kurikulum, maka kalian harus mengetahui apa dan harus bagaimana selama kalian belajar di SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Yang pertama, kalian harus mengetahui bahwa program kurikulum SMP Negeri 3 Kota Tangerang ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek atau program 1 tahun ke depan, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah menyukseskan sebagai sekolah adiwiyata dan penataan lingkungan di sekolah. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka pengembangan sekolah. Tiga, meningkatkan mutu lulusan dengan banyak siswa yang berprestasi dan melanjutkan studi ke sekolah terbaik sesuai dengan cita-cita mereka. 4. Melaksanakan pembelajaran daring atau luring selama masa pandemi COVID-19. 5. Memperbaiki manajemen dan daya serap keuangan yang ada di SMP Negeri 3 Kota Tangerang. 6. Pembenahan manajemen sekolah dengan manajemen berbasis kelima, IT. Pembenahan manajemen sekolah dengan manajemen berbasis IT. Yang kedua, program kerja jangka panjang yang perlu kalian ketahui. Pertama, peningkatan budaya imtak di lingkungan sekolah, baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam. 2. Membudayakan 3S, senyum, sapa, salam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengembangkan rasa saling asih, asah, asuh sehingga menumbuhkan kesalehan sosial bagi warga sekolah. 4. Pengembangan kurikulum yang melakukan pengembangan kurikulum. 5. Pengembangan fasilitas pendidikan untuk optimalisasi pelayanan kepada siswa. 6. Meningkatkan sumber alat, media, bahan pembelajaran yang ada di sekolah. 7. Pengembangan rata-rata nilai antar mata pelajaran yang relatif homogen
8. Peningkatan dan pengembangan budaya sekolah sehingga tercipta literasi IPTEP di lingkungan sekolah. 9. Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 10. Pengembangan standar pembiayaan pendidikan. 11. Peningkatan mutu pengembangan kelembagaan manajemen yang digitalisasi manajemen. 12. Peningkatan mutu kelulusan yang mampu bersaing di era global dengan berpegang pada budaya dan karakter bangsa. 13. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Program sekolah untuk pembelajaran selama pandemi atau pembelajaran daring dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan atau melalui WA group. Wali kelas bisa membuat WA sebagai koordinator setiap kelas dengan anggota, kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau staf, guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut, siswa dalam kelas tersebut, orang tua atau wali di kelas tersebut. Yang kedua, wali kelas bisa membuat FBG atau Facebook Group yang bersifat tertutup sebagai koordinator setiap kelas yang anggotanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau staf. 2. Guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. 3. Siswa dalam satu kelas tersebut. 4. Perwakilan orang tua atau wali yang ada di kelas tersebut. Yang ketiga, juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas IT seperti Google Classroom, Google Meet, atau yang lainnya, sehingga wali kelas bisa melakukan berbagai kegiatan dan melakukan koordinasi setiap kelasnya di dalam anggota kelasnya, sehingga kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, siswa, orang tua atau wali bisa terkoordinasi dengan baik dan bisa menjalin silaturahim dan kerjasama yang baik pula. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selama pandemi, proses pembelajaran daring, kami mengharapkan peran orang tua dalam pembelajaran di rumah. Yang pertama, orang tua membiasakan anak beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, menyepakati aturan dalam keluarga, misalnya waktu belajar, waktu membantu orang tua, waktu beribadah, waktu istirahat, dan lain sebagainya. 3. Menciptakan suasana aman dan nyaman di rumah. 4. Membiasakan HBS, hidup bersih dan sehat. 5. Melakukan kegiatan bersama dengan anak, misalnya beribadah bersama, olahraga bersama, rekreasi bersama. 6. Mendukung minat dan bakat anak sehingga potensi dapat berkembang secara optimal. 7. Sebelum anak belajar daring atau luring, dibiasakan untuk sarapan pagi dengan memenuhi gizi yang seimbang. 8. Membiasakan anak dalam proses pembelajaran daring atau luring supaya tepat waktu. 9. Diharap anak pada proses pembelajaran daring atau luring menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan dari sekolah.
10. Jika anak mengalami kesulitan dalam proses atau materi pembelajaran daring atau luring, maka bisa menghubungi Bapak Ibu guru atau wali kelas yang bersangkutan sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Selain itu, anak-anakku, kalian juga harus mengetahui ketika kalian sudah ada di sekolah selama 1 tahun, nanti kalian harus naik kelas atau tidak naik kelas. Oleh karena itu, Bapak sampaikan syarat-syarat kenaikan kelas. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan program pembelajaran, baik semester 1 maupun semester 2. Kedua, nilai sikap atau perilaku kalian minimal baik atau B. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Apabila kalian tidak mengikuti 3 hal di atas, maka kalian bisa tinggal kelas. Selain itu juga, partisipasi kalian dalam kegiatan proses pembelajaran daring atau luring harus mengikuti minimal 95%. Sehingga kalian tidak ada alasan untuk tidak mengikuti belajar tanpa ada alasan yang jelas seperti sakit atau izin karena keperluan tertentu. Mudah-mudahan ketika kalian mengikuti itu seluruhnya, kalian bisa naik kelas dan bisa berprestasi. Saya yakin kalian adalah anak-anak terbaik, anak-anak yang memiliki kompetensi yang unggul. Karena kalian bisa mengalahkan rekan-rekan kalian dari sekian ratus orang untuk berebut masuk ke SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Sekali lagi, Bapak mengucapkan selamat buat kalian seluruhnya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tiada hari tanpa belajar, walaupun secara daring. Insya Allah kalian akan berhasil. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.